Hoaks Imam Mahdi asal Kudus adalah fitnah yang luar biasa. Bersiaplah, Gus Maulana Ishaq akan tempuh jalur hukum seret semua media yang telah memfitnahnya. Di beberapa media mainstream, bayangkan media mainstream yang seharusnya lebih ketat memverifikasi dan menyaring berita, memfilter, ternyata panjenengan viral juga. Tapi di framing panjenengan ngaku sebagai Imam Mahdi, bayangkan. Sadis banget fitnahnya. Viral pria asal Kudus ngaku Imam Mahdi sumpah di bawah Al-Quran, saya siap dengan konsekuensinya. Viral, seorang pria asal Kudus, Jawa Tengah mengaku di bawah Al-Quran jika dirinya adalah Imam Mahdi. Saya bukan Imam Mahdi. Sampai kiamat saya tidak akan pernah menjadi Imam Mahdi. Jelas ya, saya bukan Imam Mahdi dan saya tidak akan pernah menjadi Imam Mahdi dan tidak akan pernah mengaku Imam Mahdi untuk selama-lamanya. Saya sudah koordinasi sama pengacara untuk menyeret ke ranah hukum baik fifa.co.id atau Dorobi atau Tribun Group dan semua berita yang memframing saya sebagai Imam Mahdi. Saya sudah berkoordinasi dengan pengacara. Sudah di screenshot semua ya? Sudah. Jadi kalau dihapus nggak bisa. Kan yang pertama memunculkan kan FIFA itu. FIFA itu kan kelompok Abu Rizal Bakri. Di situ ada sahabat kita Karni Ilyas, jurnalis yang luar biasa, idealis dan selalu seimbang. Ada muncul berita seperti ini, kan memalukan juga, memalukan Karni Ilyas. Dan itu nanti kan Gus Maulana juga akan menuntut. Ya kan? Jadi supaya jangan ikut-ikutan media mainstream kok jadi media provokator, media hoak itu gimana ya? Warga negara Indonesia keturunan Yaman, Hadramut, jangan bikin galau di NKRI. Hoaks Imam Mahdi asal Kudus yang disebarkan oleh banyak media, khususnya media mainstream, memang menjadi kekhawatiran tersendiri terhadap kualitas media berita di Indonesia. Media besar yang seharusnya menyuguhkan data dan fakta ternyata malah memproduksi berita hoaks dan fitnah, dan lebih parahnya, berita hoaks dan fitnah tersebut disebarkan pula oleh channel-channel yang bernuansa Islam, yang mana channel mereka selalu mengatasnamakan ajaran yang paling lurus dalam beragama, tapi kerjaannya menyebarkan fitnah yang sangat dilaknat dalam ajaran agama mereka. Maka kita sangat mendukung penuh jika Gus Maulana Ishaq yang telah menjadi korban fitnah menyeret mereka semua kepada hukum pidana untuk memberikan efek jerah terhadap kelakuan mereka. Bagi mereka yang channelnya bernuansa agama tapi kerjaannya menyebarkan fitnah, penting bagi mereka dipidanakan karena mereka jelas telah mengotori ajaran Islam, menyebarkan fitnah namun dibungkus dengan dalih agama untuk membenarkan tindakannya. Bagi media mainstream yang terikat dalam undang-undang pers ketika menyampaikan suatu berita, penting bagi mereka untuk diseret dalam undang-undang perdata karena jelas berita mereka mengandung unsur pembunuhan karakter seseorang dengan sengaja sehingga korban berhak untuk dibersihkan nama baiknya. Selain itu berhak pula mendapatkan kompensasi atas kerugian real maupun imaterial atas munculnya berita yang telah merusak namanya. Maka kita sangat setuju jika Gus Fuad dalam klarifikasinya bersama Gus Maulana Ishaq dan Gus Fakih Wirahadiningrat kemudian menyeret nama Karni Ilyas sebagai salah satu petinggi FIFA, media yang paling besar perannya menyebarkan hoaks dan fitnah Imam Mahdi asal Kudus, Jawa Tengah, dimintai pertanggungjawaban pula atas ulah anak buahnya yang telah memproduksi berita hoaks dan fitnah yang luar biasa biadabnya. Seperti yang kita persoalkan kemarin, apa maksud terselubung media FIFA memproduksi dan menyebarkan berita hoaks dan fitnah, sementara di luar sana ada kasus besar yang lebih urgent diangkat oleh media, yaitu tentang pembelokan nasab, pemalsuan sejarah, dan makam Panglima Perang Kesultanan Jogja yang patut diduga itu dilakukan oleh Lutfi bin Yahya entah dengan tujuan apa. Seharusnya itulah yang patut diangkat oleh media-media besar seperti FIFA, bukan malah memproduksi berita hoaks dan fitnah sehingga patut diduga itu adalah upaya untuk menjatuhkan orang yang sedang berjuang meluruskan sejarah bangsa. Maka jangan salahkan kita jika kita kemudian menduga bahwa ini ada grand design untuk melemahkan perjuangan orang-orang yang sedang meluruskan sejarah. Sejarah leluhur bangsa yang dibelokkan oleh Lutfi bin Yahya bersama kroni-kroninya. Ini soal ini di framing menjadi Imam Mahdi, sementara pembicaraan di publik mengenai pemalsuan makam Panglima Kerajaan Jogja yang dilakukan Lutfi bin Yahya, pemalsuan secara NU, pemalsuan secara nasional dan lain-lain, nggak pernah ada yang angkat. Tiba-tiba ada fitnah seperti ini secara serentak, secara masif, media mainstream itu mengangkat dan memframing seperti ini. Ini apa? By design atau tidak? Kalau indikasi menurut pendapat saya, analisa saya mesti ada desain.
Karena apa? Kenapa kok ada desain? Karena ini kan gini, hal-hal yang ilmiah ini seolah ditutup-tutupi. Kemudian muncul satu orang, itu kemudian kok tiba-tiba dipotong di bagian yang sumpahnya saja, dan langsung digenjot berita itu seolah serempak dengan fitnah keji seolah Imam Mahdi. Saya yakin mesti indikasinya ada grand design. Apalagi ini kelompok ini kan satu grup juga di Pilpres dengan si Lutfi bin Yahya. Betul. Kan gitu. Betul. Kalau boleh saya kasih saran ke Bung Karni, sahabat kita Bung Karni, bertahan seperti itu kan harus dipecat karena mempermalukan perusahaan. Juga di media-media mainstream lainnya itu. Harusnya kan media mainstream kan jelas, filter beritanya, screeningnya, verifikasinya dan lain itu harusnya jelas. Dan Dewan Pers harus proaktif ini. Proaktif karena ini karena ini yang berita, yang pesan mulia luhur, yang ilmiah tidak pernah dimuat, tapi kalau begitu ada pesan langsung di-hoax, langsung difitnahkan. Nah, ini kan harus disikapi dengan jelas. Dan syukur-syukur kalau nanti Bung Karni Ilyas karena tanggung jawab kan di beliau kan, karena anak buahnya, saya yakin beliau kan wartawan seniornya. Ini bisa bareng-bareng mengangkat ini sebagai bentuk pencerahan edukasi bagi seluruh bangsa Indonesia. Kasus besar yang diangkat oleh para sejarawan Nusantara, bahkan pihak Kesultanan Jogja melalui adik Raja Hamengkubuwono X sebagai penguasa Keraton Ngayogyakarta, sudah angkat bicara tentang klaim dan pembelokan nasab Panglima Perang Kesultanan Jogja yang dilakukan oleh Lutfi bin Yahya. Namun tidak ada satupun media mainstream yang mau mengangkat beritanya. Kemudian ada pihak yang selama ini berjuang meluruskan sejarah yang dibelokkan oleh Lutfi bin Yahya, melakukan sumpah bahwa ia bermimpi bertemu Rasulullah. Tiba-tiba di framing beritanya, difitnah bahwa ia mengaku sebagai Imam Mahdi yang diutus oleh Rasulullah. Lalu apa namanya kalau ini bukan sebuah grand design untuk menjatuhkan perjuangan saudara kita yang sedang meluruskan pembelokan sejarah? Karena kelompok mereka benar-benar sudah terpojok, tak bisa membantah akan data dan fakta sejarah yang ditampilkan oleh banyak pegiat sosial media. Grand design untuk melemahkan perjuangan saudara kita bukanlah hal yang berlebihan, mengingat pihak yang tertuduh sebagai pembelok nasab dan sejarah Panglima Perang Kesultanan Jogja yang diklaim sebagai leluhurnya dari Marga bin Yahya adalah orang yang berada dalam satu kelompok pendukung salah satu capres bersama bos besar FIFA, media yang paling besar perannya menyebarkan fitnah kepada saudara kita yang sedang berjuang meluruskan pembelokan sejarah yang dilakukan oleh Lutfi bin Yahya. Ketakutan mereka akan menurunnya dukungan capres yang didukung oleh orang yang diduga memalsukan sejarah dan nasab Panglima Perang Kesultanan Jogja inilah yang bisa jadi membuat kelompok mereka membuat grand design untuk menjatuhkan para pahlawan pelurusan sejarah, supaya suara mereka tidak dipercaya agar tidak menurunkan kredibilitas capres yang didukung orang yang patut diduga telah membelokkan nasab dan sejarah Panglima Perang Kesultanan Ngayogyakarta. Padahal sebelumnya kita sangat fair tidak mempersoalkan capres yang didukung oleh siapapun juga. Karena persoalan ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan dinamika politik yang sedang terjadi di negeri kita. Namun sepertinya dari pihak mereka sendirilah yang sedang mencampur adukannya, sehingga kita hanya mengikuti alur permainan yang sedang dimainkan oleh mereka.